Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Lazy. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 29. Let's go out relax.让你打我，做工好像还可以。我没摸，什么？乃是南疆齐家少主，真传排名第8的叶者出名。他天生玄气特有的灵符，就算成功了。 Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng ini telah berhasil mengaktifkan boneka anginnya, menyempurnakan boneka angin naik tingkat ke tubuh mistik karena awalnya adalah tubuh manusia. Serta boneka angin itu sudah bisa meluncurkan jurus goib mistik, ya siap untuk diajak tawuran. Aceng bahkan juga memberikan nama pada boneka tersebut, yaitu Zixuan. Dengan pedenya Aceng ini langsung memerintahkan Zixuan untuk ngeponteng-ponteng grupnya Maski. Terlihat Maski ini sangat menganggap remeh bonekanya Aceng, mengatakan itu hanyalah boneka rongsokan yang berada di tingkat mistik, tidak cukup untuk menghentikanku. Setelah mengatakan itu, terlihat Maski ini langsung meluncur melakukan serangan, yaitu teknik pedang terbang. Tapi siapa sangka, ternyata serangan Maski ini tidak ada apa-apanya. Zixuan dengan mudah dapat menahan pedang tersebut hanya menggunakan jarinya aja. Dengan santai Zixuan ini mematahkan pedang tersebut. Seakan-akan serangan Maski ini nyiteng banget bagi Zixuan. Hal itu membuat Maski pun sedikit terbangongkan. Kok bisa boneka rongsokan melakukan itu? Alhasil Maski pun mencoba melakukan serangan lagi, yaitu mengeluarkan jurus goibnya. Yang bisa kita lihat, jurus tersebut mengeluarkan pagoda segede gaban untuk menggeprek Zixuan. Tapi ya hasilnya sama aja zong. Zixuan ini emang bukan boneka kaleng-kaleng. Udah wujudnya nyenengin mata, kekuatannya ngeri pisan. Untuk yang kedua kalinya, Maski ini gagal melakukan serangan. Dengan begitu, sekarang giliran Zixuan yang akan meluncurkan serangannya. Zixuan ini meluncurkan jurus goib yang disebut formasi pedang hujan bunga. Melihat itu, seketika membuat babu-babunya Maski ini meredek, memilih untuk kabur melarikan diri. Bisa disimpulkan, berarti jurus Zixuan ini bukanlah jurus sembarangan. Sampai-sampai membuat kelompoknya Maski ini ketar-ketir. Tapi sayangnya, sebagian dari mereka tidak sempat untuk kabur. Bahkan Maski juga tidak sempat melarikan diri. Hal itu jelas seketika membuat mereka semua terdelosorkan di TKP. Semaput semua. Kejadian itu membuat bocah gendut pun tersepona. Kok ngeri juga bonekanya Aceng ini. Dia jadi ingin memilikinya juga. Tapi Aceng menjelaskan bahwa dia masih mencoba-coba, belum terlalu paham dengan boneka tersebut. Setelah itu, seperti biasa, Aceng dan kawan-kawan ini dengan muka tanpa dosa merampok semua harta-harta para murid yang delosor di TKP. Lumayan rezeki orang soleh. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Aceng yang pulang ke rumah barunya. Di situ dia ini berinisiatif mengecek harta hasil lootingnya tadi. Aceng ini penasaran karena begitu Aceng mendapatkan salah satu benda dari murid yang delosor, api immortalnya bereaksi. Aceng pun mencoba memasukkan benda tersebut ke dalam kendi mininya untuk mengetahui apakah akan ada reaksi lagi. Dan ternyata benar aja, muncul sesuatu yang membangongkan. Tiba-tiba keluar energi yang masuk ke dalam tubuh Aceng. Hal itu seketika membuat Aceng ini seperti melihat momen gambaran visual yang aneh di pikirannya. Dia melihat penampakan hologram Bos Dugal yang sedang meluncurkan serangan bernama Tebasan Kekacauan Dunia. Setelah melihat gambaran itu, dia pun bertanya-tanya dan penasaran, apa itu Tebasan Kekacauan Dunia? Dari namanya aja sudah sangat mendominasi, hingga Aceng pun mencoba untuk mempraktekannya, meniru gerakan
melakukan tebasan kekacauan dunia. Aceng melakukannya dengan menggunakan pedang Crimson Heaven-nya. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan Aceng, Mbaknya Linger mentungul. Dia melihat Aceng yang sedang melakukan gerakan tebasan tersebut. Terlihat sepertinya Aceng ini bisa melakukan jurus tebasan tersebut, padahal cuman modal melihat aja. Secara tiba-tiba langsung bisa sendiri. Benar-benar sangat membanggakan. Tapi walaupun begitu, nampak Aceng ini langsung kelemar-kelemar lemes. Aceng sendiri juga nggak tahu kenapa tiba-tiba merasakan hal itu. Dengan cepat Mbaknya Linger menghampiri dan menolong Aceng supaya Aceng tidak ndelosor. Di situ Mbaknya Linger pun berkata, "Gerakan seperti apa yang kau latih? Apapun yang kau latih itu sebaiknya jangan menggunakannya lagi. Dengan kekuatanmu sekarang ini, tubuhmu tak akan bisa menahannya." Mendengar itu, Aceng pun mengiyakan saran gurunya, mengatakan bahwa ia tak akan menggunakan jurus itu dengan sembarangan. Wah, sepertinya tebasan kekacauan dunia itu bukanlah jurus kaleng-kaleng ya. Setelah itu, Mbaknya Linger pun berkata lagi, "Aku dengar kau bertarung dengan Mas Hyang, lalu menggunakan boneka untuk kabur." Setelah mengatakan itu, Mbaknya Linger langsung membawa Aceng pergi menuju ke suatu tempat. Mbaknya Linger ini sudah menemukan cara untuk melatih Aceng supaya menjadi lebih kuat lagi. Singkat cerita, setibanya di TKP, ternyata Mbaknya Linger membawa Aceng ke hutan siluman. Mbaknya Linger ini menunjukkan sekawanan siluman rubah angin di hutan tersebut. Melihat itu seketika membuat Aceng terbangunkan. Apakah dirinya disuruh melawan siluman rubah tersebut? Jelas Aceng sangat dredeg, mengatakan itu sama aja bunuh diri. Dan kampretnya, tanpa berlete-lete, Mbaknya Linger ini langsung mendorong Aceng jatuh ke hutan siluman tersebut, serta sambil berkata, "Aku telah membantumu membuatkan janji dengan Mas Hy untuk bertarung di altar Feng Yun. Jika tidak ingin dipermalukan, kau harus berlatih dengan keras." Wah, barbar juga ya Mbaknya Linger ini. Langsung berinisiatif ngajuin Aceng berduel dengan Mas Hy. Terlihat Aceng ini benar-benar diburu habis-habisan oleh kawanan siluman rubah. Tak disangka kecepatan siluman rubah benar-benar lincah. Aceng ini berusaha keras kabur terbirit-birit menghindari serangan siluman rubah yang ngeri-ngerong. Walaupun siluman rubah ukurannya sedengkul, tapi serangannya benar-benar mematikan. Ditambah pergerakannya yang sangat cepat, membuat Aceng kesulitan untuk menghindar maupun melakukan serangan balik. Alhasil Aceng ini hanya pasrah aja, terponteng-ponteng kawanan siluman rubah, hingga akhirnya Aceng ini terdelosorkan semaput di TKP. Beruntungnya Mbaknya Linger langsung dengan cepat menolong Aceng, mengamankan Aceng dari serbuan siluman rubah. Setelah itu scene langsung berganti, memperlihatkan Aceng yang terbangun dari semaputnya. Terlihat Aceng ini berada di dalam gua yang nampak gak asing banget. Ternyata gua itu adalah gua yang sama pada saat Aceng mantap-mantap dengan Linger. Jelas Aceng ini langsung teringat kejadian membanggakan dulu. Kenapa gurunya membawanya ke tempat ini? Bukankah ini tempat pertama kali mereka bertemu dan melakukan hal yang tidak ramah? Aceng ini berasumsi, mungkinkah gurunya ini tersepona dengan dirinya? Ya, Aceng ini masih aja mengira bahwa itu Linger. Menyadari Aceng yang sudah terbangun, Mbaknya Linger langsung menghampiri Aceng, mengecek kondisi tubuh Aceng. Tapi kampretnya, Aceng ini malah mengira kalau Mbaknya Linger itu sedang beraksi untuk ngajak Aceng mantap-mantap. Sampai-sampai Aceng ini sok-sokan membalikan tubuh Mbaknya Linger, serta mengatakan, "Guru, biarkan aku yang melakukannya." Jelas hal itu membuat Mbaknya Linger sedikit terbanggakan. Apa yang sebenarnya bocah ini lakukan? Wah, ternyata Aceng ini beneran cabul juga ya orangnya. Di situ Mbaknya Linger menjelaskan bahwa ia sedang memeriksa tubuh Aceng, mengatakan kalau pemulihan tubuh Aceng ini sangat luar biasa, bisa dengan cepat sembuh dan sehat sentosa lagi. Terlihat Aceng ini nampak ingah-ingih. Ternyata gurunya sedang ngecek tubuhnya, kirain ngajak bercocok tanam. Setelah itu Mbaknya Linger pun bertanya, "Bagaimana perasaanmu saat melawan siluman rubah angin hari
seperti ini? Dan Aceng menjawab, siluman rubah angin terkenal dengan kecepatannya. Mereka tidak lebih lemah dari Master Roh Ranah Genuine Solar. Selain itu, siluman kan sedikit lebih kuat daripada Master Roh. Jika latihan ini terus berlanjut, aku bahkan gak tahu apakah bisa keluar dengan hidup-hidup. Kecepatan kami bahkan tidak berada pada tingkat yang sama. Mendengar itu, Mbak Nyalinger menjawab, kecepatan tertinggi bagaikan bayangan tanpa jejak. Ribuan ketiadaan bagaikan sebuah ilusi. Kau memiliki seni bela diri yang terbaik, hanya aja kau masih terjebak dan belum memanfaatkannya sepenuhnya. Segala sesuatu memiliki kecepatan masing-masing dan kecepatan memiliki hukum objektifnya sendiri. Ini adalah hukum kecepatan. Mendengar itu, Muchen masih olah-olo mencoba memahami apa sebenarnya maksud gurunya itu. Dan Shin pun berganti memperlihatkan Aceng yang bersiap untuk latihan lagi melawan kawanan siluman rubah angin. Di situ Aceng ini masih aja kepikiran perkataan gurunya hingga akhirnya Aceng mulai sedikit memahami. Terlihat dia hanya terdiam di tempat dan bisa menghindari serangan siluman rubah. Aceng bergumam, jika aku barusan bergerak, kedua siluman rubah tersebut akan menyerangku. Mereka memprediksi kecepatan dan lintasanku. Jika aku sama seperti mereka dengan memprediksi arah gerakan mereka lalu sampai lebih dulu, maka bisa dengan mudah menghadapi mereka semua. Dan ya, akhirnya Aceng memahami perkataan gurunya. Hukum kecepatan benar-benar mengagumkan. Sekarang Aceng bisa menjotosi siluman rubah dengan mudah. Hal itu juga membuat Mbak Nyalinger kagum. Pemahaman Aceng ini sangat luar biasa. Setelah itu, Mbak Nyalinger pun menyudahi pelatihan kecepatan, membawa Aceng ke suatu tempat lagi untuk melatih kekuatan diri. Terlihat di situ Aceng ini berada di tempat yang bersalju, serta dikejar-kejar oleh siluman nyambe. Ukurannya pun segede gaban. Beberapa serangan telah Aceng luncurkan, tapi hasilnya zong. Siluman nyambe itu ternyata atos juga. Hingga akhirnya Aceng pun lari terbirit-birit sambil berteriak pada gurunya, bagaimana cara untuk mengalahkan siluman nyambe itu? Dan Mbak Nyalinger menjawab, gabungkan kecepatan dan kekuatan. Kau seharusnya akan menyadari sendiri, hanya dengan menggabungkan kecepatan dan kekuatan, maka dapat mencapai kekuatan yang tak terkalahkan. Mendengar itu, Aceng ini berpikir keras lagi, memahami perkataan yang diucapkan Mbak Nyalinger. Tampaknya Mbak Nyalinger ini suka sekali bikin orang mikir. Singkat cerita, setelah Aceng ini berpikir keras untuk waktu yang cukup lama, akhirnya dia pun mencoba meluncurkan jurus gabungan, kecepatan dan kekuatan. Aceng ini menggunakan jurus terbangnya sambil meluncurkan tebasan kekacauan dunia. Dan hasilnya benar aja, Aceng dapat mengalahkan siluman nyambe tersebut. Tebasan kekacauan dunia ternyata memiliki kekuatan yang lumayan ngeri. Sekali tebas, siluman nyambe pun modar. Setelah itu, Aceng segera mengambil esensi siluman nyambe tersebut. Mbak Nyalinger juga menyarankan untuk segera mengkonsumsi esensi itu, karena bisa membuat Aceng naik tingkat ke ranah human esensi. Dan ya, sekilas info aja, ternyata kemarin pada saat di pavilion Tungkupil, Aceng belum menembus ke ranah human esensi, masih berada di ranah High Condensation tingkat 9. Jadi sekarang ini Aceng baru beneran naik tingkat ke ranah human esensi, menjadi lebih kuat lagi. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba di langit mentungul sebuah pusaran awan beledek. Melihat itu, Mbak Nyalinger langsung berkata, itu adalah petaka surgawimu. Wah, apakah untuk menembus ke ranah human esensi juga diharuskan menghadapi petaka beledek ya? Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Goodbye.